Baik, oke. Perkenalkan, nama saya Daniel Michael Nicola Centuri dengan NIM 11S24037 dari Prodi S1 Informatika. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari tugas praktikum yang sebelumnya. Eh, di sini ada 4 tugas. Yang pertama itu ada restate, yaitu mencari nilai minimum dan maksimum. Renama itu eh, kita menginput menginput berapa elemen atau berapa nama yang akan kita ketik, lalu kita buat nama pertama sampai nama yang kita minta. Contoh, kita buat input 3 elemen, kita tulis 3 nama, maka nanti akan terstruktur. Ada juga fungsi string weltis, itu di mana kita memberikan menginput contoh informatika, maka nama salinannya itu informatika, hasil salinannya, maka nanti hurufnya diubah atau dibalik gitu. Ada juga fungsi main matrix itu, yaitu elemen 3 kali 3 gitu. Di saya akan jelaskan dari array nama start atau array start lah, tugas yang pertama. Ini pada file restart sini, di mana fungsi cari min max, mencari nilai min dan max, itu yang pada ini fungsi cari min max ini, void cari min max itu tujuannya untuk mencari nilai minimum dan maksimum dalam sebuah array integer. Parameternya tentu integer r, terus yang dimana pointer ke array yang berisi elemen integer in, yang ini yaitu jumlah elemen dalam array yang akan diproses. Terus integer min itu pointer untuk menyimpan nilai minimum yang ditemukan, dan juga integer max itu juga pointer untuk menyimpan nilai maksimum yang ditemukan. Jadi prosesnya itu inisialisasi min dan max dengan elemen pertama dari array yang mulai perbandingan, terus kita melakukan loop dari elemen kedua hingga elemen terakhir untuk membandingkan setiap elemennya dengan nilai minimal dan maksimum. Jika elemen lebih kecil dari min atau lebih kecil dari batasnya, maka min diperbarui. Jika elemen lebih besar dari maxnya, maka maxnya yang diperbarui, begitu. Jadi kebalikannya. Fungsi ini juga efisien karena hanya memerlukan satu iterasi melalui array-nya untuk menemukan kedua nilai tersebut. Jadi itu mungkin penjelasan dari restat file restat ini. Lanjut kepada file restat h ini, yang dimana headernya ini header file, yang dimana fungsi cari min max itu deklarasi fungsi yang digunakan dalam array deklarasi yang sebelumnya yang digunakan pada array ini, file array yang di atas, yang dimana header file ini penting untuk memastikan bahwa fungsi tadi dapat diakses oleh file lain yang mengikut sertakan header ini. Jadi kita masuk pada file yang akan kita run. Oke, pada fungsi main. Fungsi main tentu tujuannya untuk mengambil input dari pengguna untuk jumlah elemen dan elemen array-nya. Kemudian mencetak nilai minimum dan maksimum dari array tersebut. Prosesnya seperti apa? Yang pertama, mengambil input jumlah elemen dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel n. Lalu mengalokasikan array dengan ukuran n untuk menyimpan elemen yang akan diinput. Terus tahu saya juga mengambil input elemen array dari pengguna melalui loop lagi. Terus memanggil fungsi cari min max untuk mendapatkan nilai minimum dan juga maksimum dari array yang telah diisi atau yang telah ada. Lalu kita mencetak hasil minimum dan maksimum ke layar, memberikan informasi yang berguna kepada pengguna. Jadi kita coba run ya. Kita masukkan contohnya jumlah elemen. Kita masukkan 3 jumlah elemennya atau 3 nama yang akan kita masukkan.
Sorry, tiga angka yang akan kita masukkan. Contohnya elemennya 20, 30 sama 25. Maka akan kelihatan nilai maksimumnya 20, nilai minimumnya 20, nilai maksimumnya 30. Jadi itu yang saya jelasin dari tugas pertama, yaitu pada array stat atau mencari nilai minimum dan maksimum. Lanjut ke tugas yang kedua, yaitu array nama. So, bisa dibilang array nama ini kita mengurutkan nama. Jadi header file di sini pada array nama H daripada array nama C. Fungsi cetak nama tujuannya mencetak daftar nama yang telah diinput oleh pengguna. Jadi kita mencetak daftar nama yang telah diinput eh, oleh si user atau si penggunanya. Prosesnya tentu menggunakan loop untuk mencetak setiap nama dengan nomor urut, lalu memberikan format yang jelas, ringkas dan juga mudah dipahami oleh si pengguna tentunya, dan juga oleh user-user yang lain. Fungsi ini juga membantu kita untuk menampilkan atau melihat data yang telah dimasukkan dengan cara yang rapi, terstruktur dan juga tertata. Kita masuk pada renama renama hanya header filenya ini sebagai header file ya, tentunya yang dimana pada fungsi cetak nama, yang dimana sebagai deklarasi fungsi untuk mencetak daftar nama pada renamasi di atas. Jadi header ini memungkinkan fungsi ini digunakan di file lain tanpa perlu mendefinisikannya ulang gitu. Jadi kita masuk ke masuk pada file main renamasinya atau file yang eh, file apa ya? Yang kita pakai lah buat peran nanti. Jadi fungsi main ini kita lihat tujuannya mengambil input nama dari pengguna dan mencetaknya dengan format rapi dan teratur, di mana pada prosesnya mengambil input jumlah nama yang ingin dimasukkan oleh pengguna. Contohnya saya memasukkan input namanya itu 3. Nanti kita masukin namanya, maka dia akan terurut dan teratur. Terus prosesnya itu yang pertama mengambil input jumlah nama yang ingin dimasukkan. Yang kedua mengalokasikan memori untuk setiap nama menggunakan malloc yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan nama dengan panjang hingga 100 karakter. Yang ketiga juga mengambil input nama dari pengguna dalam loop, menyimpan setiap nama dalam array pointer. Yang keempat, memanggil fungsi pada cetak nama untuk mencetak daftar nama yang telah diinput atau memberikan tampilan yang terstruktur tentunya. Yang terakhir, mendealokasikan memori yang telah dialokasikan untuk setiap nama setelah digunakan agar mencegah kebocoran memori. Jadi mungkin itu penjelasannya, kita coba meran. Kita masukkan jumlah namanya, jumlah elemennya lah bisa dibilang. Kita masukkan ada 4. David, terus kita masukkan nama Panji, lalu kita masukkan Panji. Kita coba ulang ya, mungkin ada dari kesalahan penulisan. Daniel, kita masukkan, sorry. Kita ulang ya.
jumlah namanya contohnya 4. Yang pertama Daniel, kedua Panji, kita masukin siapa? Lison dan David. Maka nama setelah itu namanya dia terstruktur, rapi dan teratur. Itu penjelasan dari renama pada file renama ini, atau tugas yang kedua yang sebagai uh, yang digunakan untuk menginput data, lalu di data ini kita lebih terstruktur gitu tentunya. Masuk ke file ketiga. Ada file ketiga itu. File ketiga ya. Iya, string itu. Kita masuk pada string itu C dulu mungkin. Atau string utils. Pada string utils ini, fungsi string utils di file ini ya menggunakan fungsi salin string. Void salin string ini tujuannya menyalin string dari sumber ke tujuan dengan cara yang aman. Pada prosesnya ya tentu menggunakan loop untuk menyalin karakter satu persatu dari string sumber atau src pada ini, dan juga ke string tujuannya itu dest hingga mencapai null terminator atau garis nol. Setelah karakter yang ada di dalam ini atau semua karakternya disalin, dapat menambahkan null terminator di akhir string. Tujuannya untuk memastikan string tersebut valid. Terus fungsi balik string ini tujuannya membalikkan urutan karakter dalam string. Prosesnya itu menggunakan 2 pointer, satu di awal string atau awal, ini pada awal, dan satu di akhir string yaitu akhir, untuk menukar karakter dari kedua ujung hingga pointer bertemu di tengah. Proses ini efisien dan tidak memerlukan alokasi memori tambahan karena dilakukan secara in place. Gitu. Mungkin itu penjelasan dari string wheel C. Di string wheel H itu sama untuk mengalokasikan dari file di string wheel C ini. Kita langsung masuk ke main string wheel file main string wheel C. Oke, pada file ini menggunakan fungsi main, tujuannya untuk mengambil input string dari pengguna, menyalinnya dan membalikkan string tersebut untuk menunjukkan fungsi yang telah dibuat. Prosesnya mengambil input string dari pengguna menggunakan fgets yang lebih aman dibandingkan scanf untuk menghindari buffer overflow, yang memanggil salin string untuk menyalin string yang diinput ke dalam variabel atau copy. Memanggil balik string juga untuk membalikkan string yang telah disalin dan mencetak hasilnya ke layar. Oke, kita coba untuk run dari kodenya. Oke. Nah, kita masukkan stringnya informatika. Contohnya, maka salinannya itu yang disalin itu informatika. Di atas ini salin stringnya itu hasil salinannya, lalu maka keluar setelah dibalik jadi informatika. Jadi dari belakang baca. Jadi akitam rofni, jadi kebalik gitu. Itu mungkin penjelasan dari dari string utils ini, yang dimana saya simpulkan bahwa di sini kita memasukkan huruf atau kata-kata yang dapat dibalik, yang dimana pertama kita memasukkan string, lalu mengcopy hasil salin, lalu kode mengcopy hasil salinan, maka setelah itu keluar output yaitu balik string. Terus dari stringnya itu dibalik gitu. Kita masuk ke kode yang keempat yaitu matriks C. Oke.
Pada fungsi matriks ini menggunakan fungsi total matriks, tujuannya menghitung total elemen matriks 3 kali 3. Prosesnya menggunakan nest loop untuk menjumlahkan semua elemen dalam matriks dengan menggunakan pointer aritmetika yang memungkinkan akses elemen matriks dengan cara yang efisien. Juga mengembalikan total yang dihitung ke fungsi pemanggil. Sebenarnya singkat pada fungsi matriks ini, kita masuk file matriks H. Ya, ini sebagai apa ya? Sebagai header filenya juga sih, sama seperti yang lain pada file yang menggunakan titik H itu sebagai header file. Fungsi total matriksnya, pada fungsi total matriks, deklarasi fungsi untuk menghitung total elemen matriks. Header file ini memungkinkan fungsi ini digunakan di file lain tanpa perlu mendefinisikannya ulang. Jadi kayak gitu sih pada penjelasan matriks H dan matriks ini. Kita masuk pada pada file main matriks C. Nah, tujuannya mengambil input elemen matriks 3 kali 3. Jadi ada matriks 3 dikali 3 tapi terhadap matriks tersebut gitu dari pengguna dan menghitung total elemen dalam matriks tersebut. Mengambil elemen matriks dari pengguna menggunakan nested loop untuk mengisi matriks 3 kali 3, memanggil fungsi total matriks untuk menghitung total elemen dalam matriks ya, yang menggunakan pointer aritmetika untuk mengakses elemen, yang dimana mencetak total elemen ke layar, memberikan informasi yang berguna kepada pengguna. Kita coba merannya. Oke, matrix. Oke, kita masukkan elemennya, contohnya 2, 4, 5, ini angka bebas ya, 1, 2, 1, 2, 3, 5. Sampai keluar total elemennya ada 25 begitu. Jadi itu mungkin penjelasan saya pada file yang keempat atau tugas yang keempat ini. Mungkin apa ya saya bilang, ya mungkin dari kode-kode di atas ini mencakup berbagai fungsi gitu, dari array nama stat, dari array stat, array nama, string utils, matrix, yang dimana kode-kode di atas itu mencakup berbagai fungsi untuk memanipulasi dari array, string, dan matrix, serta mengelola input-outputnya dari pengguna. Jadi setiap file itu memiliki fungsionalitas tertentu yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan program secara keseluruhan begitu, dengan struktur yang jelas dan penggunaan fungsi yang terpisah. Jadi kode ini mudah dipahami dan juga dikelola dengan gampang begitu, serta dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan yang lebih lanjut. Mungkin itu penjelasan yang saya bisa jelaskan dari semua kode ini dan juga 4 kode yang saya run tadi. Semoga rekan-rekan, abang, kakak, teman-teman, dan juga saudara sekalian dapat mengerti dari penjelasan saya. Saya ucapkan shalom, assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih.